Pemirsa News Jabar, Anda masih bersama kami pada malam hari ini, dan pada malam hari ini kita masih membahas mengenai persiapan angkutan Lebaran 2025 dan masih bersama dengan Bapak Dani Gumelar selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pak Dagum, tadi kita sudah membahas mengenai secara umum, kemudian juga ada mudik gratis yang juga mungkin bisa diminati oleh pemirsa News Jabar sendiri. Nah, yang pasti terjadi kan pasti macet nih Pak, ya, di mana-mana nih, itu merupakan hal pasti wajib ya Pak ya. Kalau dipantau atau di mapping gitu ya Pak ya, apa saja nih Pak titik rawan macet atau bahkan kecelakaan juga Pak di Jawa Barat, dan antisipasi dari Disub Jabar seperti apa Pak? Silakan. Ya, yang pertama Jawa Barat itu tidak hanya sebagai tujuan mudik, tapi lintasan. Jadi tadi berdasarkan prediksi, memang prediksi lintasan dari barat ke timur, taruh dari Jakarta sampai dengan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah, ada beberapa lokasi yang memang rawan kemacetan. Biasanya kalau misalkan jalan arteri non tol itu didominasi yang dekat pasar. Apalagi H-3, H-2 gitu menjelang Lebaran kan banyak masyarakat yang ke pasar tuh. Nah itu di beberapa pasar di Pantura gitu ya, di Subang, di Karawang, terus kemudian di Indramayu dan Cirebon. Demikian juga di selatan itu biasanya titiknya di Sukabumi, kemudian Cianjur, Garut, dan Tasik biasanya. Nah itu beberapa titik kemacetan. Nah untuk rawan kecelakaan itu biasanya di Subang ke Lembang, kemudian beberapa titik lagi di Nagrek dan sekitar jalur alternatif di Jawa Barat bagian selatan gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita melihat titik rawan macet juga pasti juga ada upaya nih Pak dari Disub Jawa Barat sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak upaya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama mudik? Nah, jalur utama mudik itu mana aja Pak, boleh disampaikan? Ya, jalur utama mudik itu biasanya dominasinya kalau non tol ya, itu adalah di Pantura. Dari mulai Bekasi sampai dengan Cirebon, perbatasan Jawa Tengah itu jalur utama. Nah, salah satu yang di selatan itu biasanya dari mulai Bogor, Sukabumi, kemudian Garut, Tasik sampai nanti ke Banjar gitu ya. Nah, ini yang menarik nih, tahun ini alhamdulillah nih salah satu kebijakan Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena salah satu penyebab dari kemacetan itu diantaranya adalah adanya aktivitas para pengemudi andong, delman, dan becak gitu ya. Karena tadi kan di pasar ada aktivitas gitu ya. Nah, oleh karena itu mulai tahun ini alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah membagikan kompensasi. Jadi kepada para pengemudi beca dan delman tersebut dalam tanda kutip kasarnya tidak bekerja lah, tidak beroperasi ya. Tapi diberikan kompensasi bahkan lebih dari penghasilan hariannya gitu ya. Biasa itu untuk THR ya Pak ya? Betul, untuk THR. Nah ini alhamdulillah Pak Gubernur telah membagikan di 5 kabupaten kota gitu ya. Dan nanti pencairannya secara bertahap gitu. Ini salah satu upaya kita lah, mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Tapi respon dari para pengemudi andong itu seperti apa atau? Ya sangat luar biasa ya, karena juga ya tadi dianggapnya sebagai THR gitu. Libur kerja dapat THR. Betul, karena penghasilan rata-rata mereka aja tidak segitu gitu. Jadi kasarnya ini dapat bonus lah gitu ya gitu. Jadi salah satu bentuk kami pemerintah hadir gitu kepada masyarakat. Di sisi lain satu kita dapat membantu para pengemudi andong, delman dan beca tersebut. Yang kedua, masyarakat yang beraktivitas menggunakan jalan juga lancar gitu. Jadi ada dua belah pihak yang dapat diuntungkan gitu ya. Bukan menghalangi, tapi kita memberikan kompensasi juga ya Pak ya. Terutama juga bisa istirahat terlebih dahulu. Momen libur lebarannya juga pasti senang banget ya Pak ya. Dan di mana nanti akan diberikan kompensasi tersebut secara bertahap. Sudah berjalan berarti Pak ya? Sudah. Oke, dan masih akan terus berjalan. Oke. Kalau untuk rencana nih Pak, apakah akan ada rencana penerapan sistem ganjil genap? Atau pembatasan kendaraan tertentu nanti saat ini? Jadi biasanya skenario pertama tadi sekali lagi itu akan dilakukan oleh kepolisian, karena dari pihak kepolisian akan melakukan skenario tersebut. Biasanya pada saat H-7 itu atau sebelum Lebaran akan difokuskan pada jalur utama tadi. Jalur utama yang memang diprediksi terjadi kepadatan, baik tadi di jalan arteri Pantura, jalan tol Trans Jawa, kemudian jalur Jabar bagian selatan gitu ya. Nah itu sekali lagi tidak ada jadwal jadi kondisional tadi ya kondisional Pak ya? tadi kalau misalkan ternyata lancar syukur alhamdulillah ya udah gitu ya, tidak ada pembatasan. Tapi kalau misalkan terjadi kepadatan itu secara cepat pihak kepolisian akan memberlakukan tadi skenario apakah dia
one way atau dia kontraflow. Kalau untuk ganjil genap sendiri mungkin juga? Ganjil genap nanti sama diatur, tapi nggak gini, ganjil genap itu nanti akan berlakukan di dua scanner itu, jadi yang kontraflow dan gitu. Oke, jadi memang semua juga balik lagi ya Pak ya, kondisional. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan juga semua lancar ya Pak ya. Ya betul. Tapi kalau macet mungkin ada lah ya, semoga tipis-tipis aja Pak. Macet kalau nggak lebaran, bukan lebaran tapi mudah-mudahan tidak terlalu macet lah. Gitu. Yang pasti yang penting adalah keselamatan dari para pemudik tadi itu ya Pak paling penting, itu paling penting. Karena kalau macet mah dinikmati ya Pak ya, momen lebaran ini. Oke. Kalau untuk kesiapan layanan kesehatan atau mungkin posko darurat di jalur mudik nih untuk mengantisipasi, apakah akan dilakukan kembali? Ya, ini di seluruh rest area jalan tol sudah otomatis ada. Terus kemudian di beberapa titik yang diprediksikan akan menjadi titik kelelahan pengemudi, misalkan kalau di jalur Pantura itu sekitar Karawang, kemudian Indramayu dan Cirebon itu ada beberapa titik, termasuk posko rest area kami gitu ya. Terus ada posko juga Dinas Kesehatan dan beberapa relawan lain, banyak itu sepanjang Pantura. Nah terus khusus biasanya untuk jalur selatan itu ada posko dari BPBD. Kenapa dari BPBD atau penanggulangan bencana? Karena sebagaimana kita ketahui sekarang kita sedang menghadapi cuaca ekstrim. Betul. Gitu ya. Dan berdasarkan prediksi dari BMKG itu kemungkinan besar di H-2 atau 3 itu akan terjadi hujan. Nah ini yang perlu kita antisipasi di jalur selatan teh. Kenapa? Karena jalur selatan itu potensi terhadap kebencanaan, baik itu longsor dan banjir gitu ya. Nah nanti ada beberapa posko selain tadi kesehatan di sub dan kepolisian adalah posko teman-teman dari rekan-rekan dari BPBD atau penanggulangan bencana. Dan terakhir dari Bina Marga juga sudah menempatkan beberapa alat berat, terutama tadi di Jawa Barat bagian selatan, antisipasi apabila terjadi longsor, setidaknya mobilisasi akan cepat. Gitu. Oke, jadi juga dari posko-posko pun juga lengkap ya Pak ya? Ya, betul. Tadi mulai dari ada kesehatan, kemudian juga dari kepolisian, dinas perhubungan, dan juga bahkan BPBD untuk mengantisipasi kekhawatiran akan adanya bencana nanti ya Pak ya, di tanggal H-2, H-3 gitu mungkin ya Pak ya, dikhawatirkan. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, boleh memberikan imbauan dan juga harapan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini Pak, silakan. Ya, yang pertama kepada masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi, kami sarankan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2, gitu ya. Jadi sampai saat ini banyak fasilitas yang bisa digunakan terkait mudik gratis, tidak hanya dari Pemprov Jabar, bisa juga dari beberapa badan usaha BUMN banyak yang menyediakan hal tersebut, itu bisa dilakukan gitu. Yang kedua, apabila masyarakat menggunakan kendaraan, pastikan bahwa kendaraannya itu layak jalan. Dari mulai sistem pengereman segala macamnya. Terus yang pasti adalah pengemudinya sendiri, pastikan bahwa pengemudinya dalam keadaan sehat dan tidak memaksakan cepat pulang gitu. Artinya terburu-buru. Tidak terburu-buru lah gitu. Kalau misalnya dirasa capek atau silakan beristirahat, tapi di memang lokasi rest area yang memang resmi gitu. Jadi tidak sembarangan juga gitu. Terus bagi yang pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi umum lainnya, baik itu kereta maupun pesawat, pastikan bahwa kedatangannya lebih awal. Karena sudah pasti dipastikan titik-titik tersebut akan terjadi kemacetan, kepadatan gitu. Jadi tidak lucu juga kita udah jauh-jauh hari beli tiket kereta, datang ke sana terlambat karena kereta tidak akan menunggu gitu. Nah itu yang perlu. Lebih baik kita menunggu di stasiun, lebih baik kita menunggu di bandara karena fasilitas juga sudah nyaman, sehingga kita bisa dapat pulang dengan selamat gitu. Oke, berarti juga tadi Bapak sampaikan di awal bahwa persiapan untuk arus mudik lebaran atau persiapan angkutan lebaran 2025 ini pun sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, kemudian juga segala antisipasi sudah dilakukan, dan juga pasti sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemudian juga ada beberapa pilihan untuk masyarakat yang ingin mudik gratis tadi ya Pak betul. Dan juga untuk pemirsa mungkin yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk bisa mengantisipasi segala kekhawatiran dari pemerintah dan juga dari masyarakat sendiri. Di tahun ini apakah ada hashtag atau apa Pak dari Kementerian dari Sub Jabar sendiri untuk mudik lebaran? Yang penting mudik selamat, aman. Oke, mudik selamat dan aman, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Datuk sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga semua harapan lancar dan juga masyarakat di Jawa Barat khususnya bisa mudik dengan hati yang gembira menyambut lebaran di tahun 2025. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Pemirsa, demikian perbincangan kami di malam hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.